saudaraku, di essentials adalah lebih perfect, ya, mencapai kesempurnaan. Saudaraku, banyak orang bilang, saudaraku, aduh Pak, kita mah nggak mungkin sempurna. Saudara, itu dunia, saudaraku, yang kita, saudaraku, di dalam anak Tuhan, kita harus kejar kesempurnaan. Orang yang tidak berusaha untuk mengejar kesempurnaan di dalam kehidupannya, saudara, dia sebenarnya sedang menghilangkan hal-hal yang esensi dalam dirinya. Saudara, jangan cuma pikir, Pak, yang penting kan kita jadi orang baik-baik saja. Nggak bisa, saudara. Tuhan nggak desain kita cuma sekedar jadi orang baik-baik. Tuhan mau kita, saudaraku, jadi orang sempurna, saudara. Wah, ngeri Pak, ini tanggung jawabnya gede. Memang betul, saudara. Ini tanggung jawabnya besar. Saudara, perhatikan sekali lagi, saudara, baik-baik. Haruslah kamu sempurna. Bahasa aslinya sempurna ditulis telios. Telios artinya apa, saudara? Complete, lengkap, saudara. Artinya tidak ada yang ketinggalan, saudara. Nah, kita hari ini, saudaraku, hidup kita banyak yang ketinggalan. Ketinggalan apa? Ketinggalan kasih mula-mula. Ketinggalan apa lagi, saudara? Ketinggalan sukacita. Ketinggalan apa lagi, saudaraku? Ketinggalan damai sejahtera. Ketinggalan apa, saudaraku? Ketinggalan penguasaan diri. Kita bangga jadi anak Tuhan, tapi nggak punya buah roh di dalamnya. Ini nggak sempurna. Tuhan menghendaki kita sempurna. Jadi sempurna adalah hal yang esensi. Jadi kalau saudara nggak mengejar kesempurnaan, sebenarnya saudara sedang tidak mengejar hal-hal yang esensi. Nah, ditambahkan lagi di dalam Roma 12 ayat 2. Perhatikan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah apa, saudara? Kehendak Allah, titik 2 loh. Kehendak Allah, titik 2. Artinya apa? Ini contohnya, ini stepnya. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata sempurna di sini ditulis lagi telios. Kehendak Allah ada 3 step. Baik, berkenan, sempurna. Kalau saudara hanya hidup sekedar jadi orang baik, baru level 1. Tuhan mau kita, di essentials yang kita kejar adalah sempurna. Amin, saudara. Ini nggak gampang, saudara. Betul, nggak gampang. Untuk sampai di titik ini nggak mudah. Ada perjuangan, ada pengorbanan. Wah, berat, saudara. Ya, saya lihat di sini, saudaraku, wajah-wajah yang kepengen segera menikah. Ya. Saya lihat ada beberapa pasangan, saudaraku, ya, di kelas BPN. Pasti, saudaraku, pengen dapat bridal yang sempurna. Betul ya, Marlon? Pengen dapat penyanyi yang sempurna kayak Marlon, suaranya bagus. Pengen, pasti pengen. Ya kan? Pengen. Tadi waktu nyanyi pujian yang terakhir itu saya bilang sama istri saya, aduh, ini pujian ini bagus ya, buat mempelai masuk dalam ruang pemberkatan. Megah banget gitu. Kalau dulu kan lagunya Majesty gitu kan, pakai lagu yang kayaknya keren banget gitu ya. Pasti deh, setiap pasangan yang mau masuk dalam pernikahan pasti akan cari lagu yang sempurna, saudaraku, buat mereka. Orang tua yang menikahkan anaknya akan berusaha untuk cari gaun yang sempurna, yang bagus, saudara. Warnanya yang keren, saudara. Pasti, saudara. Pengen cari apa, saudara? Pengen cari supplier dekor yang keren, saudara. Pasti, saudara. Saya ingat, saudara, 12 tahun yang lalu waktu persiapan pernikahan, papa mama saya sudah bilang gini, pokoknya kamu cari supplier dekor yang bagus, tapi nggak mau yang biasa-biasa. Saya bilang, Pak, yang bagus itu pasti ada harga. Sebut aja angkanya berapa. Wih, senangnya kalau punya orang tua gitu ya. Saya bilang, saya cari. Waktu cari, ketemu, saudara, ada satu orang di kebun jeruk, saudara. Ini orang, saudara, dia punya tipe lucu. Dia bilang ini, saya nggak mau bikin dekor yang sama, nggak mau. Dia paling anti bikin dekor sama, selalu bikin dekor beda. Jadi benar-benar tailor-made. Waktu dia udah mulai gambar, ya, saya tanya harganya berapa? Jangan tanya harga dulu, cocok dulu sama gambarnya, sama desain. Gambar, udah selesai, kasih. Ini dia cerita, wih, saya udah seneng banget, idenya bagus sekali, saudara. Kenapa? Karena pelaminannya nggak di belakang, di tengah. Mulan keren, saudara. Ada mercusuarnya, halus banget. Keren banget, saudara. Nah, terus ya, saudara, begitu mulai tanya harga, dia bilang, ini biasanya
Saya buka buat harga ini 200 juta. Itu 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu, 200 juta. Saya langsung dalam itu. Papi bilang apa? Waktu kasih ke papi ini idenya gini. Loh, dulu nanti pohon pakai apa? Kan saya taruh ada pohon kelapanya kan di dalam ruangan pelaminan itu kan. Ada pohon kelapanya. Ini pakai styrofoam apa beneran? Beneran Pak. Ini orangnya mau beli pohon kelapa beneran Pak diantar. Nanti ada satu kontainer isinya pohon kelapa asli Pak di sini. Loh kenapa? Karena pohon kelapa asli lebih murah daripada bikin styrofoam. Oh gitu ya. Ya udah berapa ya? Orangnya sih bukan harga 200. Hah? Tapi saya kagum. Tapi saya cari yang sempurna. Orang tua pasti. Dan akhirnya nego, saudara dapat saudara. Tetap aja mahal, 80 juta. Tapi papi saya dan pada waktu udah didekor, dibuat bagus saudara. Papi saya masuk dalam ruangan, dia cuma nangis. Dia cuma indah sekali. Aku puas menikahkan anakku. Kalau kayak gitu adalah hati saya, puji Tuhan punya ayah model begini. Sempurna. Tuhan menghendaki kita mengejar yang sempurna. Amin saudara. Oh, ada. Coba tengok dulu sebelah kiri kanan, khususnya yang udah menikah. Sempurna nggak tuh pasangan? Nah, kalau melihat yang di sebelah nggak sempurna, firman Tuhan bilang kasih itulah yang menyempurnakan. Ya. Tapi intinya Pak Saudara, kita mesti kejar yang sempurna. Pertanyaannya gimana saudara? Kejar yang sempurna. Ini dahsyat. Hal sempurna itu di situ kepotongan. Ya. Hal yang sempurna, saudaraku, di dalam firman Tuhan, pertama kali itu disebut di kitab Kejadian. Kitab Kejadian 2. Kalau saudara perhatikan di kitab Kejadian 1 dan 2, Tuhan itu melakukan sebuah proses pekerjaan. Betul ya? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan Tuhan waktu di hari ketiga dia ciptain pohon, dia ciptain tumbuh-tumbuhan keluar. Ya, jadi dia pisahkan air, ya kan? Akhirnya ada yang kering, ada yang basah. Yang basah itu disebut laut, ya, Kejadian 1. Yang kering disebut daratan, dan kemudian Alkitab mencatat Tuhan menumbuhkan pohon-pohonan. Tapi yang menarik ini, di Kejadian 2 Tuhan tulis lagi, saudara. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon, ya, saudaraku, dari bumi. Jadi ini bukan pengulangan, saudara, tapi Tuhan bikin lagi spesifik. Tahu tujuannya apa? Kejadian 2 itu tujuannya untuk mempersiapkan Adam dan Hawa. Jadi dia taruh dulu, dia buat dulu Taman Eden. Karena ayat sebelumnya bicara dia menciptakan, membuat taman. Kemudian setelah dia buat lagi pohon. Artinya ini beda pohonnya dari Kejadian 1 dengan Kejadian 2. Ini pohon yang berbeda. Pohon di Kejadian 2 ditulis begini. Dia bilang berbagai pohon dari bumi yang, apa saudaraku? Menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang saya ingin sampaikan, kalau Matius 5 tadi bilang haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Apa yang Bapa di surga lakukan pertama kali soal kesempurnaan? Dia ciptakan persiapan untuk kehadiran manusia. Yang dia persiapkan apa? Bukan cuma sekedar pohon saja, tapi kualitas pohon yang menarik dan yang baik. New Living Translation menulis di dalam Bible Notes-nya bahwa ayat ini berbicara tentang God prepare the beauty and the bounty for people, for men, for human. Makanya saudara, kesempurnaan Tuhan definisinya adalah apa? Beauty and bounty. Apa itu beauty? Beauty itu indah, bounty itu artinya limpah. Kesempurnaan Tuhan selalu dua variabel, selalu. Ya, kalau kita mau cari yang sempurna, saudara, pasti nggak mungkin satu variabel, betul ya saudara? Pasti kita cari yang dua variabel, yang enak sama yang bagus. Kalau kita, saudara, ya, yang selalu terbang naik kelas ekonomi, saudara, mintanya yang murah biasanya. Udah murah, enak, ya kan? Bagus, saudara. Betul ya? Betul ya? Yang kita lakukan beberapa hari yang lalu ya di Grand Indonesia ya. Saya nggak sengaja ketemu Hendy di Grand Indonesia beberapa hari lalu. Ngantri dari pagi,
Tahu ngantri apa saudara? Ngantri tiket murah buat jalan-jalan tahun depan. SQ lagi saudara. Wow. Orang pengen murah, pesawatnya bagus, betul kan? Nah, ini sempurna. Begitu dapat pesawat bagus, murah, perfect. Betul ya ini? Jakarta Australia perfect ya. Sama, saya juga dapat Jakarta Guangzhou perfect, saudara. Perfect price. Saudara. Itu yang namanya sempurna. Sempurna itu 2 variabel. Artinya apa saudara? Harus ada sisi yang satu dan ada sisi yang lain. Nah, Tuhan kasih kesempurnaan, definisinya adalah harus ada beauty-nya dan harus ada bounty. Jadi saudara, di essentials bicara soal mengejar kesempurnaan. Kesempurnaan menurut standar siapa? Menurut standar Bapa di surga. Standar Bapa di surga sempurna itu apa? Beauty and bounty. Indah dan limpah. Seperti apa indah dan limpah itu? Nah, mari kita lihat. Di Taman Eden, waktu saya buka, saya kupas Kejadian 29, saya temukan ada 3 pohon utama di Taman Eden yang ternyata Tuhan tumbuhkan. Di Alkitab bahasa Indonesia nggak keluar, tetapi di dalam Bible Commentary, di dalam beberapa versi Alkitab, pohon yang ditanam yang menumbuhkan berbagai pohon, ternyata yang dimaksud adalah 3 jenis pohon. Saudara mau tahu 3 jenis pohon ini apa? Pohon zaitun, pohon ara, dan pohon anggur. Ada 3 pohon. Jadi ternyata di Taman Eden, waktu itu Tuhan tanam khusus di luar pohon pengetahuan, di luar pohon kehidupan, Tuhan tanam khusus 3 jenis ini. Zaitun, ara, sama anggur. Gak kebetulan saudaraku, di kitab Hakim-Hakim, Yotam saudaraku juga mengeluarkan perumpamaan yang sama. Pada waktu dia saudaraku memberi informasi kepada rakyat di Sikem soal pengkhianatan saudaraku dari anaknya Abimelek, dari anaknya Gideon yang namanya Abimelek. Nah, Yotam menggunakan perumpamaan 3 pohon ini juga. Nah, waktu saya pelajari di kitab Hakim-Hakim 9, kenapa Yotam pakai 3 jenis pohon ini? Ternyata 3 pohon ini melambangkan kesempurnaan. Jadi ini konsisten. Di Taman Eden Tuhan ciptakan ini. Kemudian di kitab Hakim-Hakim, Yotam juga menggunakan istilah 3 pohon ini. Kenapa? Karena ternyata di Kanaan 3 pohon ini 3 pohon esensi. Kanaan gak akan jadi indah, gak akan jadi limpah tanpa 3 pohon ini. Pohon ini bunganya bagus, buahnya menarik, desainnya dan pemandangannya bagus. Jadi kalau saudara nanti datang ke kota Sikem, saudara, dia posisinya ada di sebelah timur laut, saudara, di sebelah timur ya laut Yerusalem, saudara, ya di dekat Mount Gerizim. Nah, ini kota ini indah sekali, kota yang ada di lembah dan indah sekali. Itu katanya, saya belum nyampe sana, saudara. Saya lihat di Google, bagus, ya, itu bagus sekali. Dan waktu saya cek lagi, saudara, struktur kota itu, sampai dengan hari ini di kota itu masih ada 3 jenis pohon yang bikin indah tempat itu. Yaitu apa? Zaitun, ara, dan anggur. Nah, artinya gini, saudara. Kalau kita mau hidup mencari kesempurnaan, mengejar apa yang disebut dengan kata sempurna, berarti 3 jenis pohon ini harus ada dalam diri kita. Harus ada di dalam keluarga kita. Harus ada di dalam bisnis kita. Harus ada di dalam setiap keseharian diri kita. Zaitun, ara, dan seperti apa zaitun? Apa tujuannya? Gimana caranya kita tanam zaitun, saudara, di dalam hidup kita? Mari kita lihat. Hakim-Hakim 9 ayat 7-8. Yotam kasih perumpamaan begini. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Zaitun, saudaraku, tujuannya adalah, saudaraku, menghasilkan minyak. Ya, zaitun prosesnya menghasilkan minyak. Makanya kalau saudara tahu minyak zaitun, ngegoreng pakai minyak zaitun itu hasilnya lebih bagus, betul ya? Minyak zaitun itu lambang apa sih, saudara? Pemulihan, ya. Minyak zaitun itu lebih sehat daripada minyak-minyak yang lain. Tapi makanya nggak heran minyak zaitun mahal, betul ya? Di bangsa Israel minyak zaitun dipakai buat apa? Ngurapi raja.
Makanya minyak zaitun itu bicara soal kehormatan. Nah, apa yang esensi yang dimaksud hari soal kesempurnaan? Kita harus menjaga kehormatan hidup kita. Kita harus menjaga kehormatan Allah di dalam keluarga kita. Nah, caranya gimana? Caranya sederhana. Di sini dia bilang bahwa minyak zaitun itu dipakai menghormati Allah dan menghormati manusia. Menghormati Allah ini bicara tentang mengagungkan kepada Allah. Apa yang membuat Allah diagungkan atas hidup kita? Ternyata jawabannya cuma satu. Bukan pujian kita, tapi hati kita yang takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan. Jadi saudara, gimana caranya kita kejar saudaraku kesempurnaan di area zaitun? Gimana caranya? Kita saudara mesti izinkan Tuhan mau membuat hidup kita ini jadi luas. Dengan cara apa? Memberikan kesempatan kepada Tuhan supaya kita punya roh yang takut akan Tuhan. Nah ini saudara, ini zaitun saudara. Roh yang takut akan Tuhan. Kenapa saya bilang punya roh yang takut akan Tuhan? Perhatikan saudara. Saudara pernah dengar nggak ada satu ayat bunyinya gini? Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Pernah dengar ya? Di Mazmur 128. Kenapa di sini dibilang tunas pohon zaitun? Saudaraku, ternyata waktu saya cek lagi, pohon zaitun adalah pohon terkuat di dunia juga, termasuk dalam jajaran pohon terkuat di dunia. Kuatnya ada di mana? Buktinya ada di mana? Waktu terjadi air bah, waktu terjadi air bah, semua bumi habis karena tutup air, betul ya? Terus apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia kirim apa sih? Dia kirim burung merpati. Dia kirim burung merpati, balik nggak dapat apa-apa. Dia tunda lagi, dia tunggu lagi berapa hari? 7. Habis itu dia lepas lagi saudara. Waktu yang kedua kali dia lepas, tuh burung balik lagi ke kapal saudara. Bawa apa saudara? Bawa apa? Dia bawa batang daun zaitun, Alkitab menulis yang masih segar. Dunia habis kolaps saudara, dihantam badai, dihantam banjir. Tapi pohon pertama yang eksis sehabis masa itu saudara adalah zaitun. Berarti zaitun lambang kekuatan. Zaitun lambang pemulihan. Mengejar kesempurnaan dalam hidup kita ini adalah mengejar pemulihan. Hidup kita harus jadi sumber pemulihan dimanapun kita berada. Itu esensi. Masalahnya kehadiran kita menghadirkan pemulihan apa kekacauan? Kehadiran kita harus menghadirkan pemulihan. Kalau kita di rumah, kita harus menghadirkan pemulihan. Kalau kita di kantor, kehadiran kita menghadirkan pemulihan buat kantor, bukan malah makin menghancurkan kantor. Itu yang pertama. Itu tadi yang kedua. Yang pertama tadi bicara soal kekuatan. Ya. Nah, saudara, saudara, zaitun saudara. Ini jadi tadi udah bicara soal apa? Kekuatan. Ya. Dia kuat. Yang kedua, zaitun bicara apa? Pemulihan, saudara. Seperti itu. Nah, pemulihannya datang dari mana sekarang? Nah, saudara siap-siap berikut ini. Saudara. Mari baca baik-baik, saudaraku. Ayat firman Tuhan ini, saudara. Jangan dilihat di sana, ya. Mazmur 128 ayat 3 dan 4, saudara. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur. Stop dulu deh. Kalau kalimatnya bunyinya istrimu akan menjadi pohon anggur, berarti ini ayat buat siapa? Suami. Oke, suami, catat ya. Yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ini berarti ayat ini buat siapa? Ayah. Kemudian sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang apa saudaraku? Takut akan Tuhan. Artinya pemulihan kekuatan datang dari orang laki-laki. Yes. Terima kasih brother. Itu yang saya mau sampaikan. Saudara, Anda jadi pria belum ngerti tentang kesempurnaan seorang pria seperti halnya kepada Kristus,
berarti saudara belum siap tanam zaitun. Yang saya mau sampaikan, ikutlah camp pria sejati. Bukan masalah campnya, saudara, tapi saudara belajar gimana caranya mengerti Kristus sebagai figur sempurna itu. Nah, ini sumbernya dari pria. Baca lagi baik-baik. Sesungguhnya demikianlah diberkati apa, saudara? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Hari ini banyak laki-laki takut sama harga saham. Laki-laki takut sama bunga deposito. Laki-laki takut sama istri. Laki-laki takut sama mertua. Bukan takut akan Tuhan. Saudara, maaf saudara, saya bukan mau apa ya maksudnya dari ayat ini, tapi saya merasakan begini. Kalau laki-laki nggak diproses, nggak dibenerin dulu sama Tuhan, zaitun itu nggak akan hadir di dalam rumah. Nggak akan ada. Kekuatan itu hanya datang dari sana. Saya mau beritahu saudara, bukannya Tuhan benci wanita, enggak. Tapi Alkitab menulis begini. Kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari Kristus ialah kepala dari perempuan ialah laki-laki. Laki-laki adalah sumber. Saudara, makanya zaitun ditulis dulu, karena itu sumber. Kehormatan itu datang dari laki-laki. Makanya Anda para pria di tempat ini, saya sangat encourage kalau saudara belum pernah ikut camp pria sejati, belum pernah tahu materinya kayak apa, cari tahu, belajarlah dan berubah. 1, 2, 3. Yes. Ya, puji Tuhan. Ada hadir. Serius saudara, ini harus saudara. Sekarang perhatikan, anak-anakmu seperti tunas. Nah, kalau anaknya tunas, berarti saudara, bapak maknya apa? Pohon, betul. Nah, kalau anaknya tunas pohon zaitun, berarti papa mamanya harus pohon zaitun. Harus zaitun, saudara. Nggak mungkin, saudara, kalau anaknya zaitun, anaknya bisa zaitun, kalau papa mamanya durian. Nggak mungkin, saudara. Nggak ada, saudara. Durian diperes di telepok, saudara. Jadi kalau kita mau imannya yang ini, anak menjadi tunas pohon zaitun, artinya apa? Anak mengalami kekuatan, anak sumber pemulihan, anak mengalami kedahsyatan, istri seperti pohon anggur yang subur. Nanti kita bahas anggur itu. Laki-lakinya mesti zaitun dulu. Amin. Coba yang di sebelah kiri kanannya ada laki-laki kamu. Kamu pohon apa? Durian, toge, atau pohon salak. Oh enggak, kami ini pohon itu kaktus. Nusuk terus, istrinya ditusuk, suami ya, sama anak ditusuk. Makanya laki-laki mesti benar, saudaraku. Saya udah ditelepon Makassar beberapa minggu yang lalu. Man, tolong man, tahun depan mati sisiman sama Barat, bikinin lagi camp pria sejati. Oh siap kamu. Saya mulai dari hari ini. Pendaftaran dibuka mulai hari ini. Daftar langsung saya, saudara boleh WA saya, boleh apa namanya, email saya. Pokoknya daftar. Kapan acaranya? Tunggu tanggal mainnya. Pokoknya daftar dulu. Berapa jumlahnya terserah. Saudara mau kasih DP berapa terserah. Pokoknya kita tabung, kita bikin camp pria sama-sama. Saudara yang udah ikut lagi. Karena kayak dibilang, kalau ikut camp pria sejati sekali nggak cukup. Minimal 7 kali. Jadi ikut lagi nggak apa-apa. Ya. Saya tunggu ya pendaftaran saudara ya. Saya lihat, wah, pria di tempat ini 30 ada. Udah bisa bikin satu camp cukup. Tambah belesa, tambah mesonet, wih cukup. Jadi itu saudara. Mau menghadirkan zaitun, laki-laki harus jadi pohon zaitun. Amin. Amin, Tuhan. Saya senang ya kemarin. Oke, itu zaitun. Pohon kedua. Pohon kedua adalah pohon ara. Hakim 9 ayat 11 bilang, tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik?
pohon ara. Ciri-cirinya bukan diambil minyaknya, tapi diambil buahnya. Dan di sini dibilang buahnya apa? Manis. Semua buah pohon ara, saudaraku, didesain sama Tuhan untuk manis. Dan kalau dia kering bisa jadi manisan. Bayangin, kering pun tetap manis. Ini bicara apa? Bicara soal rohani kita. Apakah rohani kita dirawat enggak sepanjang musim? Pohon ara adalah pohon sepanjang musim, sama kayak pisang, apel, jeruk. Itu sepanjang musim. Mau musimnya apa itu pasti normal, saudara. Pasti ada. Sama, saudara mau cari pisang bulan apapun pasti ketemu kan? Betul ya saudara ya? Beda kalau saudara cari mangga. Nah baru sekarang ini saudara ketemu mangga. Tapi saudara cari Januari, bulan Januari mangga nggak akan ketemu. Nah, Tuhan mau kita tuh gini, mengalami yang namanya sempurna. Jangan jadi orang Kristen musiman kayak mangga. Coba lihat lagi kiri kanan, wajahnya mangga, kok arah. Kita kadang-kadang saudara jadi anak Tuhan musiman. Saudara. Musim durian dia nongol, musim markisa dia nongol. Tapi saudaraku yang Tuhan mau seperti buah pohon ara, dia sepanjang musim. Makanya Tuhan bilang di dalam kitab Lukas itu, Tuhan cari buah dari pohon ara. Waktu dia nggak ketemu dia marah, ya kan? Udah tebang aja. Dulu saya berpikir pohon ara itu, buah ara itu musiman. Saya mikir ini Yesusnya aja yang konyol, lagi nggak musim kok ditanya. Ya, sama dong kayak saya di bulan Januari, bulan ini deh misalnya ya, bulan September. Saya tanya, kok nggak ada rambutan sih bulan September? Ya bukan musimnya kok. Lain halnya kalau saya mulai tanya bulan Desember, ada rambutan kok? Masuk akal, karena memang di bulan Desember Januari banyak rambutan. Tapi di bulan Agustus nggak akan ada rambutan. Nggak ada. Nah, saya dulu berpikir Yesus keterlaluan. Nggak lagi musimnya ara kok Yesus minta buah pohon ara. Nah waktu saya pelajari ternyata ara itu sepanjang musim. Jadi pantas Yesus berbicara itu. Kenapa? Karena Yesus sudah nunggu 3 tahun. Karena Alkitab mencatat sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ini, tapi aku tidak menemukannya. Tebang aja. Saudara, apa yang ingin saya sampaikan di pohon ara ini buat perfectness, buat kesempurnaan. Hidup kita bisa sempurna, mencapai kesempurnaan kalau kita masuk yang namanya perawatan sepanjang musim. Rambut aja dirawat, kuku dirawat, kulit dirawat, mata secara berkala dirawat. Setiap tahun mesti cek mata kita udah minusnya bertambah atau berkurang atau malah jadi plus dan sebagainya. Semua dirawat. Kendaraan kita dirawat, bangunan rumah kita pun dirawat. Tapi kenapa rohani kita dan hubungan pernikahan kita nggak pernah dirawat? Kalau itu nggak pernah dirawat, berarti kita sedang meninggalkan yang esensi. Kalau zaitun bicara pemulihan, ara bicara perawatan. Rutin nggak kita merawat hubungan kita? Dulu belum menikah, tiap hari foto terus sama pasangan kita. Habis menikah, nggak ada lagi foto bersama. Foto priwet keren, seksi, sensual, indah, bagus. Sehabis menikah, postwednya nggak ada fotonya. Dan lucunya nggak ada satupun supplier yang buat khusus postwed foto. Saya punya teman di Batam, dia bikin namanya Springworks. Dia bikin postwed foto. Itu bagus sekali. Misinya dia sederhana. Dia ingin merekam kembali kisah cintanya suami dan istri. Divideokan sama dia, dibuat yang bagus, ditaruh di YouTube sama dia. Tujuannya supaya ada lagi kegairahan yang baru dari hubungan suami istri. Itu yang namanya dirawat, saudara. Kita merawat tak pernikahan. Jangan-jangan setahun udah gak pernah honeymoon. Aduh Pak, boro-boro honeymoon.
September ini aja blood moon banget. Jangan ngomongin blood moon, saya nggak ngerti gitu. Nah, saudaraku, dirawat nggak pernikahan? Dulu waktu belum nikah, ditelepon terus, rajin. Habis menikah nggak pernah lagi. Makan sendiri, ya kan? Terus apa lagi, saudaraku? Pergi sendiri. Saya suka bercanda sama istri saya kalau ke mall. Kalau lagi jalan, lewat eskalator, saya lihat pasang ada laki dan perempuan pegangan tangan. Saya cuma tebak, udah married belum? Belum. Tahu dari mana? Wih, masih mesra banget. Seandainya tahu udah menikah, paling 1 tahun pernikahan. Cuma buat bercanda doang. Nah, habis itu kita jalan lagi lihat. Yang lakinya di mana, yang istrinya di mana. Nah, ini pernikahan berapa tahun? Mesti nonton tetangga masa. Nah itu, saudara. Jadi kenapa nggak pernah dirawat? Padahal, saudara, kalau kita mau mengalami yang namanya sempurna, mau mengejar kesempurnaan, pernikahan mesti dirawat, saudara. Nah, gimana cara ngerawatnya? Simpel aja, nggak usah yang susah-susah. 3 area pernikahan harus dirawat. Pertama, area komunikasi. Itu mesti dirawat. Yang kedua, area seks. Itu juga harus dirawat. Yang ketiga, area keuangan. Itu harus dirawat. Komunikasi, seks, dan uang. Wah, 3 ini taunya dari mana? Ya, taunya balik lagi dari pria sejati, saudara. Ya. Kenapa? Karena kita ada modul kedua, judulnya Build Man Rise. Salah satu materi yang kita pakai adalah komunikasi, seks, dan uang. Makanya saudara yang belum ikut, saudara. Supaya ngerti, oh ternyata begini toh pria bangun komunikasi. Oh begini toh pria standar seksnya di hadapan Tuhan. Oh begini toh cara pria handle uang. Itu harus dibangun, saudara. Ini harus dirawat. Bentuk perawatan lainnya apa, saudara? Saudara secara berkala, mission trip. Makanya teman-teman yang rutin mission trip, bagus. Ini proses perawatan, bagus. Kami setahun sekali, saya pasti ajak keluarga pergi mission trip. Tempatnya susah nggak? Ya susah juga ya, biarin belajar. Saya ajar Arsya untuk belajar hidup dengan fasilitas yang minim, biar dia belajar. Keluarga-keluarga, apakah Anda hari ini senantiasa punya waktu rutin untuk mission trip bersama? Nggak usah lama-lama, nggak usah sebulan lah gitu. 3 hari pergi kemana. Kalau saudara bilang, aduh Pak, saya nggak ada channel, hubungin saya kasih tuh desa yang susah-susah. Mau di mana? Mau di Kalimantan saya punya stok. Kak Friska juga punya. Ya, saya yakin pasti punya stok. Di Banyuwangi saya juga ada, di Jember ada. Mau di mana? Mau di laut, juga ada di laut. Ya, banyak saudara. Pakai pergi ke sana melayani bersama-sama. Ini proses perawatan. Nah kalau di kota proses perawatannya gampang, kita punya Instagram kan saudara. Saya mau cek sama saudara, Instagram saudara diupdate nggak tiap minggu? Terupdate nggak setiap bulan? Update nggak? Isinya apa? Makanan semuanya. Hari ini sate, besok babi, besok lagi apa lagi bebek, besok lagi apa? Buset deh, yang diupdate makanan aja tuh. Instagram saudara itu diupdate saudara. Diupdate dengan apa? Foto keluarga. Paling nggak 1 bulan sekali harus ada foto bersama, saudara. Ayo keluarga-keluarga Anda yang punya Instagram, tiap bulan ada update nggak foto keluarga? Saya sama istri saya, kami paksakan pokoknya 1 bulan sekali minimal harus ada foto bersama, upload masukin Instagram. Bukan untuk dapetin likes banyak enggak, pokoknya kita berusaha, pokoknya tetap kita ada waktu bersama. Seperti itu. Kalau ada foto bersama, pasti waktunya harus bersama dong. Ya. Kecuali dia di ya. Foto prianya di mana, wanitanya di mana, kumpulin jadi satu, installin. Ya, masukin. Enak aja. Enggak, ini foto bersama. Ya. Jadi ini namanya proses perawatan. Makanya dia bisa manis sepanjang musim. Seperti itu. Ini proses kesempurnaan yang kedua, yang terakhir sekarang. Yang terakhir adalah pohon anggur. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan apa? Air buah anggur. Kalau pohon zaitun minyak, pohon ara itu buah.
Maka pohon anggur itu air, saudara. Pohon zaitun bicara pemulihan, kekuatan. Pohon ara bicara perawatan, bahwa rohani kita harus dirawat. Pohon anggur bicara apa? Pohon anggur bicara soal pengorbanan dan kehangatan. Perhatikan, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah. Apa yang Allah suka? Efesus 5 ayat 2 dan 3. Allah suka dengan pengorbanan. Anggur itu bicara pengorbanan. Tuhan suka sekali, saudaraku, dengan kata yang namanya rela berkorban. Hari ini keluarga, apakah engkau meninggalkan prinsip rela berkorban? Jangan-jangan di rumah kita hari ini sudah nggak ada lagi pengorbanan. Udah sendiri-sendiri. Udahlah, gampang, udah pakai ini aja. Sudahlah, order aja. Sudahlah, udah biar suruh naik taksi aja. Simple lah. Kami sudah sampai dengan hari ini, kami masih terus berusaha. Kalau saya harus berangkat pagi-pagi, kadang-kadang harus terbang sudah ke flight jam 5.30. Berarti sampai di bandara 4.30. Saya harus berangkat dari rumah jam 4 minimal. Berarti harus bangun setengah 4. Istri saya bangun setengah 4 untuk bantuin saya, untuk mempersiapkan sebelum saya berangkat. Padahal dia baru tidur setengah 12. Capek. Tapi pengorbanan itu luar biasa. Itu yang menyukakan hati Allah dan manusia. Capek nggak jemput ke bandara, saudaraku, dari Serpong? Capek. Gampang kan? Tinggal buka aplikasi, panggil, ya kan? Panggil taksi, ya kan? Panggil rental, gampang. Semua mudah. Apalagi dikasih bonus 75.000, ya kan? Gampang. Tapi pertanyaan saya gini, apakah cuma gara-gara aplikasi, cuma gara-gara masalah gampangnya teknologi, akhirnya kita korbankan pengorbanan itu? Banyak keluarga hari ini udah gak ada lagi sikap rela berkorban. Udah dikit-dikit gampang give up. Saya 3 minggu yang lalu camp strongman, saudaraku, di Kediri. Saya pegang satu simulasi berbicara tentang kekuatan sebuah doa. Saya dilawan Tuhan habis-habisan, saudaraku, di sana. Walaupun saya melatih, tapi di situ saya bisa melihat orang-orang itu berjalan di dalam simulasi itu. Saya merasakan ini seperti hidup saya. Saya tantang sama mereka. Yang susah bukan jalan di atas talinya, tapi yang susah adalah bagaimana menahan supaya tali itu tetap tegang, supaya orang bisa berjalan di atas tali itu dengan selamat tanpa jatuh. Saya tanya sama orang-orang itu, yang susah waktu jalan di atas tali atau menahan seseorang untuk bisa berjalan di atas tali tanpa jatuh? Mereka bilang, yang susah nahan orang. Saya cuma bilang gini, orang yang jalan di atas tali itu baru Anda kenal 3 hari di Kediri. Tapi Anda mau mati-matian buat orang itu supaya orang itu nggak jatuh. Tapi sekarang orang yang hidup bersama-sama dengan Anda, 15 tahun bersama-sama dengan Anda, 10 tahun bersama-sama dengan Anda, punya nggak Anda kekuatan yang sama untuk menarik itu? Nangis mereka dilawan Tuhan. Orang yang terdekat aja dalam hidup kita nggak punya lagi kekuatan untuk menahan. Kita udah gampang give up. Aduh Pak, dia bebannya udah berat. Ngapain Pak saya tanggung lagi? Saya bilang, orang yang barusan naik di atas tali, Anda baru kenal 3 hari, Anda udah mati-matian buat dia. Sementara istri Anda temenin Anda belasan tahun. Apakah Anda give up sama istri Anda? Apakah Anda give up sama papi mami Anda? Hari itu nangis mereka dilawan Tuhan. Hari ini banyak keluarga give up. Dia give up sama papa mamanya. Dia give up sama anaknya. Dia give up, saudaraku, sama saudaranya sendiri. Hidup kita nyaman, saudaraku, di ruangan ini. Hidup kita bahagia, saudaraku, di tempat ini. Tapi kita punya saudara yang mungkin lagi gak bahagia hari ini, yang sedang dalam kasus-kasus tertentu. Kita mau diam, ataukah kita ambil waktu untuk berdoa buat mereka? Ini loh pohon anggur, ini esensi. Ini esensi. Pengorbanan dan kehangatan. Hangat bicara soal ada komunikasi.
menyukakan hati manusia. Kenapa manusia suka sama Anggur? Karena waktu dia minum anggur ada kehangatan di tubuh. Pertanyaan saya, keluarga saudara ada kehangatan? Ataukah kehangatan keluarga saudara udah mulai diganti sama teknologi? Nggak apa-apa, it's okay. Kita sering pergi nggak apa-apa, udah. Pokoknya kita FaceTime aja, udah nggak apa-apa. Yang penting teknologi menolong kita. Saya mau beritahu nih, kasih itu nggak bisa ganti. Kasih itu nggak bisa diganti dengan teknologi. Nggak bisa. Saya mau putar film sebenarnya. Bisa sederhana. Soal kasih, soal tahan. Đang lúc thì nó bóng lại liền ha. สงสัยหิวนมปัดการ์ตูนปัดการ์ตูน ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่ใช่ไหม งั้นเอานี้ เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่ จะเอ๋ให้อย่างนี้ไงลูกอย่างนั้นไหมคะ จำไม่ได้ใจมัม ต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็น
Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Abalos Ministry. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang bisa kita lihat di video barusan, proses pembangunan gedung Maizonet lantai 1 telah mengalami banyak sekali kemajuan. Kita percaya ini merupakan hasil dari dukungan doa dan dana dari setiap kita anggota keluarga Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk terus berdoa supaya proses pembangunan gedung Maizonet dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Tuhan. Jemaat Tuhan jangan sampai terlewat untuk menghadiri PWC atau Prayer and Worship Celebration. Ini merupakan sebuah acara korporat di mana setiap kita, Jemaat Abalos Barat, berkumpul untuk memuji dan berdoa sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Catat tanggalnya, hari Selasa tanggal 22 September pukul 7:30 malam di Gedung Maizonet lantai 1. Jemaat Tuhan, jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas SPK atau Saya Pengikut Kristus. Ini merupakan sebuah kelas pengajaran di mana setiap kita akan diperlengkapi dengan dasar-dasar firman yang benar dalam setiap aspek kehidupan. Kelas pertama akan dimulai minggu depan, tanggal 20 September pukul 2:30 sore di Auditorium Beleza lantai 3. Pendaftaran dapat dilakukan di counter setelah ibadah selesai. Dan jangan lupa, hari ini kita punya dua acara yang sangat penting. Yang pertama adalah training pembina SPK pukul 2:30 sore di ruang Tings Beleza lantai 2. Yang kedua adalah acara 180 derajat pukul 5 sore di Auditorium Beleza lantai 3. Saya ingin mengingatkan bahwa 180 derajat ini tidak seperti ibadah pada umumnya, tetapi ini merupakan sebuah pagelaran drama teatrikal yang diangkat dari kisah nyata dan menceritakan tentang sebuah perubahan hidup yang sangat signifikan karena kehadiran Yesus. Dapatkan tiketnya seharga Rp11.800 di counter yang telah tersedia di ibadah masing-masing. Jemaat Tuhan, sekian Abah News Update minggu ini. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya mau mengingatkan buat para leaders dan teman-teman yang bergabung di dalam TCC Fellowship, nanti kita akan berkumpul jam 12 siang, ada makan siang yang disiapkan dan kita akan mulai acaranya jam 12:30 sampai jam 2 siang. Jadi selesai celebration nanti bisa langsung mempersiapkan diri dan kita bangkit berdiri. Siang hari ini kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Ya, kesetiaan merupakan hal yang langka dan sangat berharga akhir-akhir ini. Dan saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjadi anak-anaknya yang setia. Amin. Saya percaya ini juga salah satu karakter untuk menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Itu biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita tundukkan kepala sama-sama, kita angkat persembahan yang sudah kita persiapkan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami angkat persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan.
persembahan perpuluhan, apa yang menjadi bagianmu.